ini ukuran yang lebih panjangnya, tapi secara bentuknya ini sama gitu ya. Jadi masuk ke kategori jenis bilahnya yang tidak terlalu melengkung gitu ya, tapi melengkungnya landai gitu ya. Jadi masing-masing kalau saya rasakan gitu ya, saya dari masing-masing jenis varian bentuknya ini sendiri otomatis perlu penyesuaian dalam pemakaiannya gitu, perlu penyesuaian dalam pemakaiannya, menyesuaikan dengan bentuknya gitu ya. Jadi halnya misalkan untuk yang jenis kerambit yang dibuat bentuk seperti ini otomatis untuk merobek dengan gerakan seperti ini itu kurang maksimal, tapi harus pegangannya begini gitu ya, baru bisa lebih maksimal. Tapi kalau misalkan dengan yang bentuknya seperti ini untuk daya robeknya bisa lebih optimal. Nah, sama juga dengan jenis kerambit yang bentuk bilahnya seperti ini gitu ya, ini juga bisa lebih optimal merobek dengan pegangan seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing itu akan menyesuaikan dengan bentuk dan jenis kerambitnya, sehingga dalam proses penggunaannya juga bisa masing-masing punya daya rusak yang berbeda. Nah, untuk seperti ini gitu ya, itu sangat bagus pada saat kita menyembunyikan dan memunculkannya juga. Ini seperti kuku gitu ya. Jadi misalkan penggunaannya dia megangnya seperti ini, diselipkan di antara jari tengah dan telunjuk, ini bisa gitu ya. Tapi cara pegang seperti ini tidak bisa untuk yang jenis bilahnya seperti ini. Nah, kalau jenis bilah letter L seperti ini mumpuni untuk tusukan, robekan gitu ya, ataupun sayatan seperti ini, itu bisa dilakukan, tetap bisa dilakukan. Hanya ya tadi, bahwa masing-masing jenis bentuk kerambitnya dan bilahnya itu memiliki keunikan tersendiri lah gitu pada saat penggunaannya, sehingga otomatis ketika kita memahami hal tersebut, pada saat proses penggunaannya juga kita akan menyesuaikan dengan karakter permainannya dengan jenis bilah. Jadi selain karakter permainan kitanya, kemudian juga dipengaruhi oleh karakter jenis bilahnya. Jadi tidak mungkin ini tuh begini gitu ya cara megangnya. Kalau yang ini masih mungkin gitu ya, untuk kemudian diselipkan di antara telunjuk dan jari tengah gitu ya. Jadi pada saat kita mau merobek, grab gitu ya, ini pegangnya begini masih memungkinkan. Tapi kalau ini saya tidak menyarankan seperti itu gitu ya. Jadi lebih baik begini, seperti halnya pegang kerambit normal grip pada umumnya gitu ya, ataupun begini gitu ya. Jadi jenis dan bentuk kerambitnya nanti menyesuaikan dengan penggunaan dan permainan kita. Jadi tambahannya berarti selain karakter permainan kita sendiri kaitan dengan karakter permainan bela dirinya gitu ya, juga karakter dari bentuk bilahnya. Nah, ada lagi yang kalau misalkan seperti ini gitu ya, ini lebih bervariasi lagi. Pegangan seperti ini berfungsi sebagai kenangkel gitu ya. Ada culak, ada taji gitu ya di bawah, itu juga
menerkam, nusuk, kemudian memberikan dampak robek gitu ya. Nah ini dengan bentuknya seperti ini kita menyesuaikan permainannya begitu ya. Pegangannya begini, kemudian begini gitu ya. Ice pick gitu ya kalau di istilah modernnya begitu ya. Jadi ini masing-masing nanti memberikan gaya permainan yang kemudian berbeda sesuai dengan bentuk bilahnya, terutama cara megang dan cara masuk gitu ya. Jadi cara masuk ke objek serang. Kemudian juga ini ini diadopsi dari Sirawi gitu ya. Nah ini saya coba gagangin begini gitu. Kalau ini jadi otomatis juga nanti menyesuaikan cara pegang, terus kemudian cara masuk dengan bentuk bilahnya gitu ya. Gitu. Jadi single blade, double blade gitu. Single edge, double edge gitu ya. Sisi bilah tajamnya cuma satu atau dua juga itu berpengaruh, dan itu nanti akan membawa karakter permainan tersendiri gitu ya. Dan itu sifatnya ya tadi sangat dinamis. Jadi pakemnya jadi sesuatu yang dinamis, tidak menjadi satu pakem baku gitu ya. Jadi karakter permainan bela diri kita, terus kemudian karakter masing-masing bentuk bilah kerambitnya itu sendiri, kemudian dengan itu dinamis dengan diri kita, seolah ya menyatu secara feel gitu, secara rasanya gitu ya. Itu jadi sebuah karakter permainan penggunaan keramik gitu ya. Jadi ini apalagi misalkan pisau raut yang dibolongin gitu ya. Pisau raut yang dibolongin dengan bentuk bilahnya yang kemudian melengkung keluar di sisi tajamnya, terus nanti menyesuaikan dengan permainannya gitu ya. Dan ini dibolongin ya tadi untuk memiliki fungsi kontrol yang baik gitu ya pada saat menggunakannya gitu ya. Manuver. Saya tidak setuju terus terang kalau harus dilempar-lempar daging dan sebagainya. Tidak gitu ya. Saya kurang setuju dengan itu. Jadi saya lebih mengeksplor kaitan dengan cara bermain menggunakan bilah tajam kerambit ini dengan berbagai variasi bentuk bilahnya yang itu kita optimalkan untuk semakin memiliki kita ketertautan lah dengan bilahnya itu sendiri gitu ya. Jadi ini merupakan step lanjutan dari pemahaman terhadap karakteristik bela diri kita yang kita kuasai, kemudian kita lengkapi dengan permainan senjata jarak dekat ini, kerambit. Nah kemudian kita berusaha untuk memahami karakteristik permainannya menyesuaikan dengan bentuk bilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti ini begitu ya, ini nanti masing-masing bagiannya itu kemudian kita bisa optimalkan untuk memiliki dampak yang lebih optimal.